rancanganmu, bukan rancangan, tapi rancangan apa? Damai sejahtera. Halo, engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah anaknya. Jadi rancangan Tuhan. Sebelum kita berkata takdirmu. Takdirmu hidup berkemenangan. Takdirmu sehat. Takdirmu kuat. Takdirmu luar biasa. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan masa depan suram alias madesu. Tapi engkau punya masa depan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Siapa yang menginginkan anaknya sakit-sakitan? Ada? Tapi sebelum kita bilang takdir dari Allah, sakit dari Allah, menderita dari Allah, itu alam mereka, alamku berbeda. Anda tidak sedang bermimpi, bukan? Sadar semua kan? Allahmu berbeda dengan Allah mereka. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah merencanakan yang jahat, yang tidak pernah merencanakan penyakit, yang tidak pernah merencanakan kelemahan, melainkan Dia berkata rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan penuh harapan akan Dia berikan kepada gereja. Engkau tahu jati dirimu yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Engkau harus tahu jati dirimu yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Engkau bukan lagi, saya ulang-ulangi, engkau bukan lagi hasil produk dunia ini. Karena Paulus berkata, kewargaan kita adalah dari surga. Sadar engkau bahwa engkau warga kerajaan surga, warga kerajaan surga. Kalau engkau sadar warga kerajaan surga, sudah sepatutnya engkau juga berlaku sesuai dengan hukum-hukum kerajaan surga, yaitu hidup di dalam hukum roh, hukum iman, dan sesuai dengan firman-Nya. Karena firman-Nya adalah standar hidup orang Kristen untuk hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kalau engkau keluar dari standar firman, maka engkau bukan menunjukkan bahwa engkau adalah warga kerajaan surga, tapi engkau warga kerajaan dunia. Kalau engkau sadar engkau adalah warga kerajaan surga, maka tabiat-tabiat duniawi, roh-roh duniawi, kedagingan, keakuan, tabiat buruk, kebiasaan, semua harus dilepaskan. Karena apa? Pengenalan kita akan Tuhan membuat kita semakin menyalipkan kedagingan kita. Kedagingan tidak bisa dipertahankan. Roh yang harus dipertahankan. Kehidupan roh yang harus kita ikuti. Bukan kehidupan dunia. Jadi kiri kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan, kita adalah warga kerajaan surga. Berarti engkau adalah hasil produk surga. Halo, engkau hasil produk surga. Lihat sekarang diri, sudahkah engkau hasil produk surga? Iyalah cara berpikir. Kalau cara berpikirmu masih negatif, bisa orang, engkau di tengah-tengah seperti setan tarik-tarikan tanganmu kiri kanan. Setan bilang di kiri, iso. Roh Kudus bilang, bisa. Setan bilang, mana mungkin. Roh Kudus bilang, mungkin. Engkau tidak boleh hidup di persimpangan. Halo, engkau harus ambil keputusan. Engkau tidak bisa dua kaki kita ini punya dua perahu. Bisa engkau sampai di tujuan satu kaki kananmu di satu perahu, satu kaki kirimu di dalam satu perahu, bisa sampai di tujuan. Robek lu, habis lu, tak bisa. Engkau harus sampai keputusan di perahu yang mana engkau harus paruh kakimu, baru engkau bisa sampai di tujuan. Haleluya. Selama kita masih hasil produk duniawi, kalau engkau masih hasil produk duniawi, tidak akan pernah engkau lihat kemuliaan Tuhan. Engkau akan terus timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam,
Tidak pernah engkau melihat sebagai konsistenan mujizat, sebagai konsistenan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Tapi ketika engkau konsisten, katakan konsisten, hidup di dalam rohnya, maka engkau akan melihat kemenangan demi kemenangan. Ingat, engkau ditakdirkan pemenang, bukan orang yang kalah. Oleh sebab itu, tanam kuat-kuat di dalam rohmu, di dalam pikiran, bahwa engkau pemenang. Amin. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, asal engkau percaya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang banyak. Lukas 1:37 dan Markus 9 ayat 23-24 itu, tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nilainya sama, tidak berbeda. Asal engkau tinggal di dalam Dia di dalam kita, maka kita akan melakukan perkara besar. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Yang membatasi kita untuk bergerak adalah pikiran, ketakutan, perasaan. Itu yang membatasi kita untuk bertindak. Roh memang penurut. Haleluya. Roh memang penurut. Tapi ingat, setan bekerja di mana? Bukan di rohmu. Setan bekerja di pikiranmu. Setan bekerja di perasaanmu sehingga melemahkan rohmu. Haleluya. Nah, kalau engkau tahu secara seorang pemenang, kita akan lanjutkan kemenangan ini. Kita tidak boleh terus hidup dalam kelemahan. Kita harus hidup dalam kemenangan. Dari sehari ke sehari. Tidak boleh kelemahan menguasai kita. Tidak boleh dosa menguasai kita. Ya, kita masih berdosa, tapi dosa tidak boleh menguasai. Engkau masih bisa lemah, tapi kelemahan tidak boleh menguasai. Engkau harus bangkit dalam kuasa rohnya. Itu tandanya engkau seorang pemenang.